sebab itu, kenyataan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, tingkat atas, perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren, menjamur di mana-mana, saling berlomba menawarkan pendidikan-pendidikan. Ada yang biaya murah sampai ratusan juta, saling berlomba menawarkan pendidikan yang hebat. Persoalan bangsa, persoalan umat ini pula bukan disebabkan masyarakat kita tidak beragama, bukan disebabkan karena ritual keagamaan tidak dijalankan. Kenyataannya musola, masjid, tempat ibadah menjamur di mana-mana. Bahkan orang ingin naik haji pun rela antri 10 tahun. Semuanya sudah semarak kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian-pengajian, majelis taklim mewarnai setiap sudut desa dan kota. Bahkan mungkin kita para pengamal sholat wahidiyah sudah mengaku mujadah top-topan, tapi kenyataannya masih seperti ini. Mari kita koreksi pada pribadi kita masing-masing. Kenapa kenyataannya masih seperti ini? Musibah, wabah, bencana, dekadensi moral terjadi di mana-mana. Mungkin ini semua tidak lain dan tidak bukan kita bagian dari umat masyarakat bangsa negara ini dan juga umat masyarakat seluruh bangsa ini belum mampu menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kehidupan bangsa negara ini. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali azab, menurunkan bencana musibah, menurunkan wabah kepada kaum, kepada masyarakat, kepada bangsa negara. Wa anta fihim, selagi engkau Muhammad ada di tengah-tengah kaum itu, ada di tengah-tengah masyarakat itu, ada di tengah-tengah bangsa negara itu. Dan Allah pun tidak akan menurunkan bencana musibah kepada kaum masyarakat bangsa itu selagi mereka mau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta Mujadah Kubro dimanapun berada. Oleh sebab itu, untuk mengatasi persoalan umat masyarakat bangsa negara kita Indonesia ini, menurut firman Allah tidak ada jalan kecuali harus menghadirkan Rasul di tengah-tengah kehidupan bangsa negara ini. Dan tidak ada jalan untuk menghadirkan Rasul di tengah-tengah kehidupan bangsa ini kecuali apabila pemerintah mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pihak yang berwenang berwajib harus menggerakkan tobat secara nasional dan juga menggerakkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasul menegaskan dalam sabdanya, man sholla alayya fi qabri sami'tuhu wa man sholla alayya na'iyan ay ba'idan ubalighuhu. Barang siapa yang membaca sholawat di atas kuburku, kata Rasul, aku dengarkan bacaan sholawatnya itu. Dan barang siapa yang membaca sholawat dari tempat yang sangat jauh, ada di negara Indonesia, aku yang datang di negara itu, di tempat itu. Sehingga kita yakin
apabila seluruh umat masyarakat di penjuru negeri ini bersama-sama mengumandangkan sholawat di penjuru negeri ini, kita yakin pasti bangsa negara kita, lingkungan kita, masyarakat kita akan dipenuhi keberkahan dan juga akan menjadi masyarakat bangsa yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Allahumma amin. Ini yang perlu difahami. Tidak hanya upaya-upaya lahiriah ya boleh, tapi upaya batinia, permohonan kepada Allah juga harus diimbangi, diiringi, diutamakan. Karena kita mengaku sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, bangsa yang beragama, maka harus kita utamakan dalam segala situasi menggunakan metode-metode agama, metode-metode pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat, memang pada kenyataannya apabila Allah itu menghendaki suatu negeri, suatu kaum itu baik, pasti Allah akan mengangkat seorang pemimpin yang baik. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau Rasul menegaskan, "Idza aradallahu biqaumin khairan walla amrahu hukama'a wa ja'alal mala inda sumahai wa idza aradallahu